Ya, sahabat integritas, bulan April lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Selain Bupati Bogor juga ditangkap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bogor dan juga auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor BPK. Terkait dengan dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK perwakilan Jawa Barat. Nah, yang menarik adalah proses penangkapan pejabat tersebut, baik Bupati Bogor, pejabat pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan praktek penyuapan terhadap 4 auditor BPK. Tujuan suap ini adalah upaya pengkondisian agar pemerintah Kabupaten Bogor nantinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ya, kenapa isu ini penting untuk diangkat? Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya pembangunan di suatu daerah itu sebenarnya bermasalah dari aspek keuangan maupun pelaksanaannya, misalnya jalan rusak dan sebagainya. Kalau auditornya bisa disuap Bapak Ibu, jadi temuan-temuan penyimpangan ini gitu ya, yang terkait dengan fasilitas umum ini itu akan dipoles menjadi tidak ada masalah. Padahal ini bermasalah gitu, ada praktek korupsi atau pengurangan volume dan sebagainya. Nah, praktek penyuapan terhadap auditor BPK ini memberikan pengaruh juga terhadap proses pembangunan yang ada di setiap daerah gitu atau di kementerian. Jadi pelayanan publik pastinya akan buruk gitu ya. Kemudian juga pengelolaan keuangannya juga pasti akan berantakan. Jadi ketika ada praktek suap menyuap terhadap auditor BPK, yang dirugikan itu tidak hanya bicara soal citra dari pemerintah daerah atau juga auditor BPK, tapi masyarakat secara umum itu juga akan dirugikan. Proses pelayanan umum yang buruk bisa disulap menjadi baik ketika pemerintah daerah menyuap anggota BPK atau auditor BPK. Nah, ini yang kemudian kita harapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Jadi tampilan proses pemeriksaan adalah apa adanya. Jika misalnya hasil audit BPK itu menemukan ada sejumlah kecurangan, persoalan administratif, atau bahkan indikasi korupsi, ini bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum atau menjadi langkah perbaikan dari pemerintah daerah, kementerian lembaga untuk lagi-lagi meningkatkan pelayanan terhadap publik. Sepanjang tidak ada praktek suap menyuap terhadap auditor BPK, saya percaya pelayanan publik juga pastinya akan berjalan secara prima dan masyarakat pastinya akan menerima manfaat dari proses-proses yang menurut saya transparan dan akuntabel ini. Nah, proses saat ini sedang berjalan di Pengadilan Tipikor. Sidang terhadap Ade Yasin sudah dimulai. Nah, cuma memang yang menarik adalah dari dakwaan KPK menyebutkan bahwa nilai transaksi suapnya adalah sampai 1,9 miliar. Bisa kita bayangkan untuk mendapatkan WTP, suatu daerah mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah ya. Di kasus pemerintah Kabupaten Bogor itu 1,9 miliar. Dan yang menarik adalah uangnya itu berasal dari patungan sejumlah pihak, baik dari dinas di lingkungan perangkat daerah di Kabupaten Bogor, mulai dari kepala dinas, kepala rumah sakit daerah, hingga kontraktor yang seringkali mendapatkan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Ini adalah satu catatan yang menarik bagaimana suatu daerah untuk mendapatkan WTP itu seringkali melakukan tindakan-tindakan menyimpang, melakukan praktek penyuapan agar hasilnya sesuai dengan keinginan atau harapan dari pemerintah kabupaten tersebut. Nah, kasus-kasus yang terkait dengan auditor BPK tertangkap tangan oleh penegak hukum atau yang diproses oleh penegak hukum sebenarnya ini bukan yang kali pertama ya. Jadi dalam catatan visi integritas paling tidak dari 2005 hingga saat ini ada sekitar 33 orang dari 14 kasus ya. 33 orang auditor BPK yang diproses dalam kasus hukum terkait dengan praktek suap menyuap. Pelakunya itu mulai dari tenaga honorer, kemudian auditor, baik yang muda maupun senior, bahkan sampai sekelas anggota BPK. Itu pernah tersangkut dalam kasus korupsi suap menyuap. Pelaku lainnya yang menyuap itu adalah kepala daerah, ada juga pejabat di lingkungan kementerian atau pemerintah daerah, dan juga swasta. Jadi fenomena ini menjadi fenomena yang sangat menarik gitu ya.
terkait dengan kerja-kerja dari lembaga auditor negara atau BPK. Nah, nilai transaksi suapnya itu mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tapi di luar uang suap, ada juga kasus yang menarik di tahun 2017 gitu ya. Bagaimana auditor BPK tidak hanya menerima uang suap, tapi menerima barang dalam bentuk Harley Davidson dan juga fasilitas hiburan malam. Dari semua kasus-kasus penyuapan itu kita kalau cluster, kita kumpulkan paling tidak ada 3 tujuan penyuapan. Pertama itu adalah mendapatkan WTP, opini BPK wajar tanpa pengecualian. Paling tidak dalam catatan visi integritas ada sekitar lebih dari 6 kasus di mana suap menyuap ini tujuannya agar dapat WTP. Ini sebenarnya nggak bisa lepas dari target waktu itu yang ditetapkan oleh Pak Jokowi terhadap instansi pemerintah. Di 2015 ditargetkan 60% instansi pemerintah harus dapat WTP. Di 2017 itu WTP-nya ditargetkan 100%. Nah, karena target-target tersebut hampir semua instansi pemerintah daerah, kementerian, lembaga gitu ya, berlomba-lomba ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dianggap kalau dapat WTP dianggap sangat prestis, kemudian reputasi dari lembaga tersebut itu akan meningkat. Kemudian juga yang kedua, tujuan kedua adalah itu mengesampingkan temuan BPK yang mencurigakan. Ini di beberapa kasus-kasus yang terungkap, yang diproses oleh penegak hukum itu muncul agar temuan yang mencurigakan itu dikesampingkan, jadi temuannya menjadi temuan yang sangat wajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan mengubah hasil temuan BPK. Jadi temuan-temuan BPK kalau misalnya hasilnya mencurigakan, ada temuan indikasi korupsi, tapi diubah kemudian menjadi sesuai dengan keinginan dari penyuap gitu ya. Nah, di luar tujuan itu memang sulit juga dibuktikan, tapi muncul banyak informasi, laporan terkait dengan proses pemeriksaan oleh auditor BPK di daerah khususnya. Itu menjadi sangat menarik ya, tidak hanya daerah tapi juga di kementerian. Bagaimana misalnya sejumlah pihak yang diperiksa itu memberikan fasilitas tanda kutip kepada oknum auditor itu, misalnya selain uang suap itu misalnya ditempatkan di hotel mewah atau dipenuhi keinginan-keinginan dia, misalnya mau minta ini itu seringkali dipenuhi oleh pemeriksa. Tentu saja pemintanya adalah oknum gitu ya, oknum auditor, karena kita percaya tidak semua auditor itu punya perilaku yang menyimpang. Tapi ini seperti nilas titik rusak susu belanga akibat kasus ini muncul, kasus suap menyuap ini muncul, kemudian itu merusak reputasi dari banyak auditor yang mungkin kita tahu masih banyak yang jujur gitu ya. Terkait dengan praktek suap menyuap ini yang melibatkan auditor BPK ini tentu saja merusak reputasi dari lembaga auditor negara ini atau BPK. Di sisi yang lain, selain itu menurunkan citra BPK selaku lembaga auditor negara, itu juga menimbulkan banyak pertanyaan soal hasil audit, gitu ya, khususnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian lembaga yang mendapatkan WTP. Benarkah mereka mendapatkan WTP itu secara proper, secara benar, atau melalui praktek-praktek menyimpang seperti suap menyuap ini? Nah, ini yang kita tahu banyak kasus-kasus korupsi kepala daerah yang kita temukan, sejumlah kasus-kasus OTT KPK, kemudian penetapan tersangka oleh KPK yang melibatkan kepala daerah, yang kita tahu mereka rata-rata itu adalah di daerahnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian terkait dengan laporan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak kecurigaan apakah opini BPK itu bisa diperjualbelikan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan dan juga harus jadi bahan evaluasi di internal BPK. Nah, terkait dengan fenomena yang kita bisa katakan mimpi buruk bagi institusi BPK, sebenarnya lembaga ini perlu melakukan proses pembenahan, perbaikan untuk mencegah kejadian ini berulang di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu ya untuk melakukan proses perbaikan gitu ya agar tidak lagi muncul auditor-auditor BPK ditangkap KPK atau
kita bisa katakan dari auditor kok jadi koruptor gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan. Pertama adalah meningkatkan integritas gitu ya, dan pengawasan di internal BPK itu sendiri ya, baik di pusat maupun di perwakilan daerah. Jadi terkait dengan integritas, sebenarnya BPK sendiri di 2011 itu punya peraturan internal terkait dengan kode etik untuk anggota, pemeriksa dan juga pelaksana atau pegawai di lingkungan BPK. Nah, agar memberikan efek jera, sebenarnya pelaku-pelaku yang terindikasi suap harusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi tidak menunggu proses hukum berlanjut, tapi ketika ada informasi masuk, kemudian bisa dibuktikan bahwa pelakunya itu menerima sejumlah uang dari pihak terperiksa, langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan sanksi yang keras buat pelaku. Yang sisi yang lain adalah meningkatkan sistem pengawasan internal lewat misalnya membangun sistem pencegahan atau pencegahan anti korupsi atau anti penyuapan. Sebenarnya saat ini sudah ada ISO 3701 tentang sistem manajemen anti penyuapan, di mana sebenarnya sistem ini kalaupun itu diterapkan di BPK, saya pikir adalah salah satu solusi yang efektif untuk menekan tindakan-tindakan koruptif, khususnya suap menyuap yang melibatkan auditor BPK. Jadi kalau sistem ini dibangun, setidaknya mencegah dan juga mengurangi paling tidak praktek-praktek penyuapan di lingkungan BPK. Nah, yang kemudian yang kedua, ini juga menjawab banyak pertanyaan publik. Sebaiknya BPK melakukan proses evaluasi atau peninjauan kembali terhadap hasil opini wajar tanpa pengecualian di sejumlah daerah yang dicurigai gitu ya, yang diperoleh berasal dari praktek suap menyuap ini. Jadi ini kan ada kasus yang sudah berjalan, ada kasus yang masih dalam proses. Nah, ini kemudian bisa ditinjau kembali apakah opini itu didapat dengan cara-cara yang baik dan benar gitu ya, atau dengan cara-cara yang menyimpang. Ketika diketahui dengan cara menyimpang, sebaiknya opini wajar tanpa pengecualian ini ya, dibatalkan gitu ya, atau dianulir oleh BPK. Nah, di sisi yang lain sebenarnya itu juga kita berharap ada dukungan dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi atau pemerintah pusat, untuk mengimbau semua jajaran pemerintah daerah untuk mendapatkan WTP ini dengan cara-cara yang benar. Jadi jangan ditargetkan semua dapat WTP, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Ini kan kemudian menjadi kontraproduktif. Di satu sisi dapat WTP, tapi di sisi lain sebenarnya pengelolaan keuangannya itu juga bermasalah. Itu bukan yang diharapkan paling tidak oleh pemerintah gitu ya. Jadi WTP-nya adalah WTP jadi bagian untuk perbaikan pengelolaan keuangan baik di daerah maupun di pusat ya. Nah, yang lain adalah KPK, saya pikir bisa melakukan kerjasama dengan BPK, atau sebaliknya BPK bisa bekerjasama dengan KPK untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, entah dalam bentuk sosialisasi atau pendampingan gitu ya, agar kasus-kasus auditor jadi koruptor ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Paling tidak demikian sahabat integritas, catatan kami terkait dengan fenomena auditor jadi koruptor. Awasi lingkungan Anda, jaga integritas, lawan korupsi.